Tes formatif 1. Apakah tujuan perusahaan memproses sumber daya yang dimilikinya? A. Laba meningkat. B. Kepuasan pelanggan. C. Keinginan pelanggan. D. Persaingan bisnis. Jawabannya adalah B. Kepuasan pelanggan. 2. Menurut literatur bisnis konvensional, apa tujuan perusahaan? A. Laba meningkat. B. Kepuasan pelanggan. C. Keinginan pelanggan. D. Persaingan bisnis. Jawabannya adalah A. Laba meningkat. Berikut ini yang bukan merupakan unsur pembentuk bisnis adalah A. Pasar. B. Persaingan. C. Teknologi. D. Perusahaan. Jawabannya adalah C. Teknologi. Berikut ini adalah bukan hal yang perlu diperhatikan dalam analisis pasar, kecuali A. Siklus produk. B. Perkembangan teknologi. C. Peraturan pemerintah. D. Penyesuaian diri dengan kondisi yang terjadi. Jawabannya adalah B. Perkembangan teknologi. Nomor 5. Berikut ini adalah aspek-aspek yang termasuk dalam aspek perusahaan, kecuali A. Pasar. B. Sumber daya manusia. C. Manajemen. D. Teknologi. Jawabannya adalah A. Pasar. Yang termasuk dalam kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi perusahaan adalah A. Politik. B. Telekomunikasi. C. Persaingan. D. Perubahan nilai tukar. Jawabannya adalah B. Telekomunikasi. Nomor 7 adalah penggantian mesin baru yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, termasuk dalam kegiatan rutin, proyek, program, peningkatan persaingan. Jawabannya adalah B. Proyek. Berikut ini yang merupakan ciri kegiatan program adalah A. Lebih kecil daripada proyek. B. Lebih besar daripada proyek. Selalu dilaksanakan. Pendukung kegiatan rutin. Jawabannya adalah B. Lebih besar daripada proyek. Nomor 9. Perusahaan yang kegiatan operasionalnya menjual kopi dan petani kepada pabrik-pabrik dapat digolongkan ke dalam tipe bisnis pelanggan, calo, jasa, D. Agraris. Jawabannya adalah 9D. Agraris. Nomor 10. Berdasarkan kegunaannya, perusahaan yang memperbaiki kendaraan-kendaraan yang diperuntukkan untuk memfasilitasi transportasi masyarakat oleh perusahaan daerah dapat digolongkan sebagai B. Kegunaan tempat. Tes formatif 2. Masih modul 1. Dalam bisnis, siapakah pihak yang berperan dalam menentukan peluang pengembangan produk? A. Manajer. B. Bagian IT, Information Technology. C. Konsumen. D. Pesaing. Jawabannya adalah C. Konsumen. Untuk dapat mengikuti perubahan produk dan keinginan pasar, perusahaan dalam hal apa yang harus dilakukan perusahaan? A. Manajerial dan teknologi. B.
SDM dan teknologi. C. Teknologi dan modern. D. Teknologi dan operasional. Jawabannya adalah teknologi dan operasional. Nomor 3, menurut Anda, apakah sebenarnya yang dimaksud rencana bisnis? A. Dokumen resmi. B. Peluang usaha. C. Ide mencapai tujuan. D. Hasil akhir proses perencanaan. Jawaban nomor 3 adalah D. Hasil akhir proses perencanaan. Nomor 4, mengapa perencanaan bisnis menjadi sebuah keharusan? A. Sebagai pengawasan dan pengendalian. B. Menentukan persaingan. C. Rencana penting yang harus diperhatikan. D. Dokumentasi tujuan. Jawabannya adalah A. Sebagai pengawasan dan pengendalian. Nomor 5, pernyataan yang tidak termasuk dalam tujuan perencanaan bisnis adalah A. Membagi proses besar menjadi proses yang lebih kecil. B. Alat mengkomunikasi rencana kepada seluruh personil perusahaan. C. Perencanaan penjualan. D. Menunjukkan arah persaingan bisnis. Jawaban nomor 5 adalah B. Alat mengkomunikasi rencana kepada seluruh personil perusahaan. Mantap ya. Nomor 6, faktor yang tidak perlu dipertimbangkan dalam perencanaan bisnis adalah A. Peluang. B. Kelayakan. C. Alternatif pengembangan. D. Pemodal eksternal. Jawaban adalah D. Pemodal eksternal. Nomor 7, yang termasuk dalam manfaat perencanaan bisnis adalah A. Rencana pengembangan. B. Alat komunikasi. C. Penentuan peluang bisnis. D. Dasar penjualan. Jawabannya adalah C. Penentuan peluang bisnis. Nomor 8, berikutnya ini adalah hal yang dapat membuat investor tertarik pada rencana bisnis kecuali konten dan struktur rencana, biaya rendah, kontrol oriental, tingkat pengembalian. Jawabannya adalah 8. Jawabannya adalah B. Konten dan struktur rencana. B. Nomor 9, faktor yang dihindari dalam menyusun rencana bisnis adalah A. Tingkat keterwujudan rendah. B. Standar keuntungan yang sesuai. C. Teknologi sederhana. D. Tidak membutuhkan kualitas SDM. Jawabannya adalah A. Tingkat keterwujudan rendah. Nomor 10, manajemen membuat rencana visi misi strategis untuk 10 tahun ke depan. Jika dari kategori aspek perencanaan, maka kegiatan
kegiatan tersebut dapat dikelompokkan dalam A. Jangka pendek strategi, B. Jangka pendek strategi, B. Jangka pendek strategi, C. Jangka pendek operasional, jangka pejuang strategi. Jawabannya adalah D. Nomor 10 jawabannya adalah D.